Raden Wijaya, sebuah tokoh penting dalam sejarah Nusantara, dikenal sebagai raja pertama dan pendiri kerajaan Majapahit yang megah. Pada tahun 1293, kerajaan Majapahit berdiri tegak, menandai akhir dari masa kerajaan Singasari yang runtuh setelah serangan yang dipimpin oleh Jayakatwang dari Kediri pada tahun sebelumnya. Catatan sejarah, seperti prasasti dan kitab negara Kertagama, mengungkap bahwa Raden Wijaya memiliki 4 istri yang kesemuanya merupakan putri dari Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Nama-nama mereka adalah Sri Parameswari Dyah Dewi Tribuwaneswari, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendraduhita, Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Prajnaparamita, dan Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri. Meski demikian, versi lain dari sejarah yang terdokumentasi dalam kitab Pararaton dan beberapa kitab kidung menyebutkan bahwa Raden Wijaya menikahi hanya 2 dari putri Kertanegara. Dalam kisah yang memikat dari masa lalu Nusantara, Raden Wijaya muncul sebagai tokoh yang memainkan peran sentral dalam sejarah. Dengan nama asli Nararya Sanggrama Wijaya, keturunan langsung dari Ken Arok, sang pendiri kerajaan Singasari, Raden Wijaya terpaut erat dalam jaringan garis keturunan yang kaya akan cerita dan legenda. Ayahnya, Dyah Lembutal, menurunkan darah dari Mahisa Wong Teleng, cucu Ken Arok dan Ken Dedes, mengukir jejaknya dalam sejarah dengan kokohnya. Namun, kisah Raden Wijaya tidak berhenti di situ saja. Sebagai keponakan dari raja terakhir Singasari, Kertanegara, ia bahkan diambil sebagai menantu oleh sang raja, menambah kompleksitas hubungan keluarga dalam kekuasaan saat itu. Kitab Pararaton dan Negara Kertagama, 2 sumber berharga dari masa lampau, menyajikan perbedaan dalam catatan mengenai istri-istri Raden Wijaya. Peristiwa-peristiwa penting seperti penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit pada November tahun 1293 menggambarkan kemunculan dan kejatuhan kekuasaan dengan dramatis. Pada saat itu, keputusan Raden Wijaya untuk membawa putri-putri tawanan dari Kediri ke Majapahit menciptakan kebingungan mengenai jumlah istri dari Kertanegara yang diambilnya. Lebih jauh, melalui prasasti-prasasti yang tersebar dari peninggalan kerajaan Majapahit, kita dapat menelusuri jejak keturunan Raden Wijaya. Prasasti Sukamerta dan Prasasti Balawi membawa kita ke dalam nama-nama yang membentuk keluarga besar Raden Wijaya, termasuk anak-anaknya dengan istri-istri terhormatnya. Namun, kisah Raden Wijaya tidak berhenti pada pernikahannya dengan putri-putri bangsawan. Dia juga menjalin ikatan dengan Dara Petak dari Melayu, menambahkan warna-warni dari berbagai budaya dalam jalinan kerajaannya. Dari kisah ini, kita menghadirkan kembali masa-masa gemilang dan kompleks dari seorang tokoh yang membentuk landasan bagi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Meniti perjalanan menuju kebesaran tak selalu melalui medan perang, namun juga dengan memainkan taktik politik yang licin, menjalin ikatan dinasti yang kuat, bahkan hingga menjelajahi labirin cinta. Raden Wijaya, tokoh utama dalam pembentukan kerajaan Majapahit, menjadi arsitek di balik kejayaan dengan menggabungkan semua unsur ini dengan mahirnya. Mengikat janji suci dengan 4 putri Kertanagara, sang raja terakhir kerajaan Singasari, Raden Wijaya tidak hanya mengulurkan tangan cinta, tapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan dinasti Rajasa. Pernikahan pun bukan semata persoalan romansa, melainkan strategi yang digarap demi kelangsungan wangsa yang telah terpatri kuat dalam benaknya. Bahkan, di antara istri-istri bangsawan itu, terdapat satu yang khusus, seorang putri Raja Melayu yang dihadiahkan kepada Singasari, menguatkan posisi Kertarajasa Jayawardana sebagai penguasa yang tak terbantahkan, menekan potensi pesaing dari Wangsa Sinelir untuk bangkit. Namun, di tengah perselingkuhan politik ini, Raden Wijaya tetap menjaga ikatan dengan Raja Melayu Darmakraya, melalui pernikahan dengan Dara Petak, seorang putri Melayu yang diserahkan ke Tanah Jawa oleh Senopati Kebo Anabrang. Dalam Kakawin Nagara Kertagama, kisah perkawinan Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya tertuang dalam bait-bait indah, diperkaya dengan sentuhan sastra yang memesona. Kakawin Nagara Kertagama menggambarkan kemegahan dan keanggunan dari 4 putri Kertanagara. Prasasti Penanggungan, 1296, dan Prasasti Berangka tahun 1305 juga menyokong deskripsi sifat-sifat unik dari masing-masing putri tersebut. Sri Parameswari Dyah Dewi Tribuwaneswari, sang putri sulung, mempesona dengan kepiawaian dalam bermain kata, seorang janda yang diperistri Raden Wijaya untuk memperkuat posisi politik keluarga Rajasa. Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendraduhita, istri pertama Raden Wijaya, menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan bahkan saat Singasari masih di bawah pemerintahan Kertanagara.
sementara Sri Jayendradewi Dia Dewi Prajnaparamita memancarkan keanggunan dan ketenangan dalam setiap langkahnya, sedangkan Sri Rajendradewi Dia Dewi Gayatri, sang bungsu, memikat hati Raden Wijaya dengan kecantikan yang memukau, menjadi pujaan hati sang raja. Dalam setiap detil kisah ini, kita merenungkan kekuatan politik, kesetiaan, dan keindahan yang melingkupi pembentukan kerajaan Majapahit, sebuah perjalanan yang tak hanya membangun kekayaan materi, namun juga kekayaan kisah dan legenda yang tak terlupakan. Dalam kisah epik kitab Nagara Kertagama dan prasasti-prasasti kuno seperti Kudadu dan Sukamerta, terungkaplah sebuah babak baru dalam kehidupan Raden Wijaya setelah naik tahta sebagai Raja Majapahit. Ia menjalin ikatan tak terputus dengan 4 putri dari Raja Kertanegara, sebuah langkah strategis yang tak hanya memperkuat aliansi politik, namun juga memperkukuh keberadaan dinasti Rajasa. Kisah cinta Raden Wijaya tak terbatas pada satu hati, namun terbagi rata di antara keempat putri Kertanegara, dari Dia Dewi Tribuwana Parameswari yang memikat dengan kepiawaian bermain kata, hingga Dia Dewi Narendra Duhita Mahadewi yang menjadi pilar percintaan dalam hidupnya. Dia Dewi Prajnaparamita Jayendradewi membawa kesetiaan dan martabat yang tiada tanding, sementara Dia Dewi Gayatri Rajapatni mempesona dengan kecantikan yang memikat hati sang raja. Namun, kebingungan muncul dari dua sumber berbeda, Kitab Nagara Kertagama dan Kitab Pararaton, mengenai keturunan Raden Wijaya, putra pertama yang kemudian naik tahta sebagai raja kedua Majapahit, Jayanegara, menjadi pusat perdebatan. Apakah ia adalah buah cinta Raden Wijaya dengan Indreswari, seperti yang disebutkan dalam Nagara Kertagama, ataukah ia adalah hasil pernikahan Raden Wijaya dengan Putri Melayu, Dara Petak, seperti yang dicatat dalam Pararaton. Dara Petak, sosok yang membawa harapan dan diplomasi dari tanah Melayu, dibawa ke Jawa oleh Mahisa Anabrang, pemimpin ekspedisi Pamalayu yang digagas oleh Raja Kertanegara. Tindakan itu menjadi bukti nyata dari permainan politik yang halus, di mana persahabatan antara Kertanegara dan Raja Darmasraya di Jambi mengukuhkan koalisi melawan kekuatan Mongol yang mengancam. Dari belantara diplomasi dan kebijaksanaan politik, hingga keanggunan dan kecantikan yang memikat, kisah Raden Wijaya dan para putri Kertanegara menyatukan lapisan-lapisan warna yang memeriahkan lukisan besar sejarah Majapahit. Seperti dalam legenda, hubungan mereka bahkan dilambangkan seperti Dewa Siwa yang tak terpisahkan dari Dewi Uma, sebuah ikatan yang tak tertandingi dan abadi. Sebagai sosok yang mengukir sejarah dalam kejayaan kerajaan Majapahit, Raden Wijaya memegang tahta kebesaran selama 16 tahun yang penuh warna. Namun, cerita tentang akhir kehidupannya menjadi sebuah misteri yang mengundang tanda tanya, dengan dua versi yang bertentangan dari Kitab Pararaton dan Kitab Nagara Kertagama. Menurut Kitab Pararaton, Raden Wijaya menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1267 Saka, yang setara dengan tahun 1305 Masehi. Namun, Kitab Nagara Kertagama menuliskan bahwa wafatnya Raden Wijaya terjadi pada tahun 1231 Saka, atau sekitar tahun 1309 Masehi. Perselisihan dalam catatan sejarah ini menambah misteri dan intrik di balik sosok besar Raja Majapahit ini. Setelah kepergian Raden Wijaya, tahta kerajaan Majapahit beralih ke tangan Jayanegara. Namun, masa pemerintahannya diramaikan oleh gejolak pemberontakan dan perilaku yang kontroversial. Salah satu sikap yang paling menuai kebencian adalah upaya Jayanegara dalam menguasai kecantikan puteri-puteri istana. Melarang para pemuda mendekati kedua adik perempuannya dari ibu yang berbeda, Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa, Jayanegara menegaskan kekuasaannya dengan keras. Namun, keputusannya itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kisah tragis berujung pada tahtanya yang terguncang oleh tangan seorang abdi dalam, Tanca. Pembunuhan yang terjadi menurut sebagian cerita dipicu oleh pengakuan istri Tanca yang merasa tidak senonoh diperlakukan oleh Jayanegara. Begitulah, kehidupan istana dipenuhi intrik dan rahasia yang melibatkan tahta, cinta, dan dendam, menambah warna dalam catatan sejarah yang penuh drama dari kerajaan Majapahit.